Oke, jumpa lagi bersama dengan Daniel dan Olivia dalam Do Share pada hari ini. Kita sudah masuk dalam episode yang kesekian membahas tentang topik berkaitan dengan bagaimana kita melihat gambaran Yesus di dalam surat-surat di Perjanjian Lama. Ya, dan Hari ini, episode kebanyak ya. Tak terbilang, aku pun lupa udah yang keberapa sekarang ini. Tapi yang jelas buat teman-teman semua yang sudah setia mengikuti Do Share, kita harapkan dari tayangan yang kita mulai kayaknya mulai bulan Maret ya, tentang melihat gambaran Yesus ini bisa memberkati teman-teman semua. Dan sampai di minggu lalu kita sudah membahas sampai di kitab Hakim-Hakim ya. Ya, masuk Hakim-Hakim kita awali dengan membahas tentang Simpson. Simpson aja Ya, Indonesia. Simpson. Dan hari ini kita sudah pilih salah satu tokoh masih juga dari para hakim-hakim yang pernah memerintah di bangsa Israel. Dan kali ini yang menjadi bintang kita adalah Gideon. ya. Kalau ngomong Gideon ini kayaknya mungkin bisa dibilang salah satu dari hakim-hakim yang cukup terkenal. Kenapa begitu? Karena kisahnya cukup panjang. Ya, ada sekitar mungkin 3 pasal ya. 3 pasal membahas tentang proses Gideon ini dipilih Tuhan menjadi hakim-hakim sampai dengan akhir hidupnya. Kalau begitu syarat untuk bisa dibahas di dalam Do Share ini harus yang terkenal ya. Kayak kemarin Simpson juga terkenal karena pasalnya juga panjang gitu Lumayan ya. panjang. Nah, sekarang Gideon juga lumayan panjang juga. Oke. Oke, jadi apa sih yang menarik dari Gideon setelah kamu baca? Kalau aku waktu baca dari Gideon ini, mungkin kita bisa melihat diri kita juga di dalam Gideon. Jadi tidak hanya sekedar kita melihat bagaimana Kristus berperkara dalam kehidupannya Gideon kan, seperti apa Tuhan berperkara dalam kehidupan dia. Tapi kita juga bisa melihat, mungkin sebagian besar dari kita melihat, aku kok kayak si Gideon ini ya gitu loh. Karena sebagian besar dari kita, saya berpikir seperti ini. Ada hal-hal besar yang memang harus kita lakukan, dan mungkin ini merupakan satu hal yang di luar zona nyaman kita. Tapi bicara tentang hal itu kadang-kadang kita ragu, kadang-kadang kita takut, kadang-kadang kita merasa aku bisa nggak ya gitu. Kamu pernah merasakan seperti itu nggak sih? Ya pernah sih, pernah ya. Tapi nggak setiap hari ya? Nggak setiap hari, karena hal yang besar itu juga nggak datang tiap hari. Iya betul. Tapi kadang-kadang waktu mau melangkah melakukan sesuatu hal yang besar dan kita melihat kayaknya aku nggak mampu deh. Kan tiba-tiba dikasih tugas yang besar gitu kan, kasih tugas yang belum pernah dilakukan sebelumnya, tiba-tiba harus melakukan sesuatu hal dan efeknya cukup lumayan gitu kan. Kadang-kadang muncul keraguan. Bisa nggak? Ya. Oke, jadi buat teman-teman semua, memang sekalipun Gideon ini bisa dibilang menjadi salah satu hakim yang cukup terkenal, tapi mungkin kita bisa nanti sambil membaca dari pasal pertama aja ya, nggak usah semua. Tapi nanti teman-teman bisa baca sendiri kelanjutan dari kisah Gideon ini supaya bisa mendapatkan gambaran keseluruhannya. Karena kita akan hanya meng-highlight beberapa hal yang cukup menarik dari kisah Gideon ini pada awal perjalanannya saat dipilih Tuhan untuk menjadi hakim bagi bangsa Israel. Kita mulai di Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ya. Pasal yang ke-6. Nah, sambil dibaca ya biar nanti teman-teman bisa ngikutin. Aku bagian baca ya, kamu bagian komen ya. Enggak. Oke. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Ini kejadian yang selalu berulang di dalam kehidupannya bangsa Israel, di mana ada hakim-hakim itu permasalahannya ya seperti ini berulang terus gitu. Ayat yang pertama dikatakan, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Nah, jadi ini merupakan pola yang kita lihat kalau teman-teman membaca dari Hakim-Hakim mulai pasal pertama sampai pasal terakhir, orang Israel itu kayak gitu terus gitu loh. Jadi mereka melakukan sesuatu hal yang jahat, kemudian mereka diserang oleh bangsa-bangsa lain, dan kemudian Tuhan memberikan penolong, memberikan hakim untuk membawa mereka keluar, mereka dibebaskan, terus hidup baik gitu kan, sekian waktu lamanya. Setelah itu ngaco lagi. Nah, ini mungkin ada sesuatu yang cukup menarik untuk kita bahas di bagian pendahuluan ya. Ini dari pengalaman pribadiku waktu dulu banget ya, awal-awal membaca tentang hakim-hakim ini. Karena kan di bahasa Indonesia ini kan selalu dikatakan bahwa Tuhan menyerahkan. Jadi aku waktu itu punya asumsi, punya pendapat bahwa gini, waktu orang Israel berbuat jahat, Tuhan itu kayak menggiring mereka masuk ke dalam penjajahan gitu loh. Apa benar seperti itu cara Tuhan menghukum mereka gitu?
sebenarnya kalau dilihat kan Tuhan itu bukan gini loh, bukan menyerahkan mereka ke sana itu bukan merupakan apa ya, aku nggak mau kamu lagi gitu. Tapi seakan-akan dia yang jadi permasalahan gini, yang jadi permasalahan saat mereka melakukan sesuatu hal yang jahat itu bukan bangsa Israel itu membunuh, bukan mereka berzina, bukan mereka nyolong dan sebagainya, bukan itu. Tapi sesuatu hal yang jahat adalah saat mereka tidak lagi menyembah kepada Allah. Saat mereka tidak lagi menyembah kepada Yahweh Elohim itu yang melepaskan saat mereka berhala ya. Ya, saat berhala. mereka mulai menyembah berhala dan keseluruhan bangsa itu menyembah kepada berhala. Nah, gara-gara ini kan, kalau menyembah kepada berhala, maka Allah yang nggak bisa berikan berkat bagi mereka. Sebab pada waktu itu bangsa Israel punya satu hal namanya hukum. Ada hukum namanya hukum Taurat. Di dalam hukum itu diberikan pada mereka gimana sih caranya mereka supaya bisa diberkati oleh Allah. Jadi selama mereka melakukan segala macam dosa yang lainnya, selama mereka masih beribadah kepada Allah, artinya masih mereka memberikan korban, dan itu yang membuat mereka masih bisa diberkati gitu loh. Apapun jenis dosanya gitu. Yeah. Nah, tapi kemudian saat mereka sudah berpaling tidak lagi mau menyembah kepada Allah, mereka berpaling, mereka menyembah kepada berhala-berhala ini, ya nggak ada jalan lagi supaya Allah bisa memberkati mereka. Jadi, secara hukum nggak bisa dilakukan. Jadi ini bukan berarti bahwa kita tuh punya Allah yang pendendam yang kemudian dengan sengaja membuat bangsa Israel ini susah, tapi karena memang tidak bisa melanggar hukum, tidak bisa melanggar ketentuan. Jadi bangsa Israel ini seperti keluar dari sistem di mana sebenarnya supaya Allah itu bisa memberkati mereka. Betul. Tapi mereka keluar dari situ, ya mau gimana. Nah, makanya Allah itu seakan-akan melepaskan, udahlah kamu mau sama berhala silahkan dulu lah, kamu kesana lah. Aku kok jadi ingat sesuatu ya. Apa? Beberapa waktu yang lalu ada temanku, dia katanya pengen kerja ke luar negeri, tapi dengan cara yang tidak sesuai hukum. Dan kemudian dia sharing ke aku kan, dan kemudian aku bilang, mungkin ada kenalanmu yang memang berhasil dengan cara seperti itu, tapi jangan apa ya, maksudnya nggak tentu bahwa itu akan berhasil buat kamu. Dan saat kamu melanggar hukum, bahkan saat kamu kena masalah di negara lain, negaramu sendiri pun nggak bisa membela kamu. Kenapa? Karena kamu bekerja di luar hukum. Kamu melakukan sesuatu yang nggak ada jalurnya. Jadi nggak ada yang bisa membackup kamu. Ini mungkin sama ya konsepnya ya. Saat kamu tidak ada di dalam hukum di mana Tuhan bisa memberkati kamu karena kamu pergi dengan berhala yang lain, dengan ilah-ilah yang lain, ya nggak ada cara buat Allah memberkati kamu. Betul. Nah ini ya mau nggak mau seperti itu. Memang mereka hidup di dalam ranah yang seperti demikian. Mereka mempunyai hukum Taurat yang memang harus mereka lakukan sehingga mereka bisa diberkati. Apalagi dikatakan kan Musa sebelum dia mati, dia memberikan peringatan kepada bangsa Israel, mengatakan juga bahwa kalau kamu mau diberkati, kamu harus mendengarkan suara Tuhan Allahmu, kamu harus melakukan dengan sempurna semua ketetapan-ketetapannya dan sebagainya. Makanya kamu akan diberkati. Kalau tidak, kamu akan mendapatkan kutuk. Dan itu memang sistem yang mereka hadapi pada saat itu. Dan mau nggak mau mereka harus lakukan gitu loh. Karena mereka bukan pada posisi yang bisa bargaining, punya bargaining power. Aku nggak mau lah yang seperti ini. Aku mau dengan caraku sendiri, nggak bisa. Nah makanya waktu mereka mulai menyembah berhala, tidak lagi memberikan pengorbanan kepada Allah, tidak lagi menyembah kepada Allah, maka Allah biarkan saja. Ya udahlah, kamu mau sama berhala sana dulu, gitu kan? Rasakan dulu di sana. Rupanya gara-gara ada berhala itu malah diserang oleh bangsa-bangsa yang lainnya yang tidak takut akan Tuhan. Dan di sini bangsa Israel sedang diserang oleh bangsa Midian. Nah, Midian sendiri artinya adalah perselisihan atau pertengkaran. Jadi Midian artinya seperti itu. Jadi yang terjadi, mereka terjadi perselisihan gara-gara itu, ada pertengkaran. Dan ayat yang kedua, selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Jadi selama 7 tahun orang Midian berkuasa atas orang Israel. Jadi di dalam kehidupan mereka diserang oleh bangsa Midian ini ada selalu saja pertengkaran. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Jadi mereka nggak bisa, takutnya nggak bisa hidup secara wajar jadinya. Jadi manusia gua, caveman gitu kan, manusia gua bikin di sana dan bikin kubu-kubu, bukan kupu-kupu ya, kubu-kubu. Jadi kayak bikin kayak benteng-benteng kecil pertahanan gitu di pegunungan yang mereka lakukan. Nah kalau
di pegunungan yang seperti ini ada gua-gua dan sebagainya, ya pastinya mereka nggak bisa untuk bercocok tanam gitu loh, nggak bisa menabur, nggak bisa menuai. Nah, ayat yang ketiga, kalau mereka mau menabur, mereka harus datang ke daerah di mana mereka bisa menanam. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur lalu maju mendatangi mereka. Jadi tiap kali nabur mereka kan keluar dari kubu mereka, keluar dari benteng mereka, kemudian didatangi oleh orang-orang ini. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya, sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Nah, kayak apa orang Midian ini lebih jahat ya dari orang Filistin ya? Mungkin ya. Kok kalau di yang waktu lalu kan kita bahas mengenai si Simpson ini kan mereka dijajah 40 tahun kan. Tapi ini 7 tahun tuh kok sampai melarat gitu loh, dibilang melarat. Apa kejahatannya tuh banget gitu ya. Midian ini. Barusan nabur, kemudian langsung diserang ya kan. Diserang semua yang ditabur itu diacak-acak semuanya, nggak ada yang tumbuh, nggak ada makanan, lembu nggak ada, sapi nggak ada, lembu sapi podo ya kan, kambing, domba nggak ada lah. Jadi nggak ada bahan makanan, keledai pun nggak ada, jadi nggak ada yang bisa dimakan gitu. Nah terus yang puji Tuhannya adalah mereka kemudian berseru kepada Tuhan. Jadi di tengah kesesakan, di tengah sesuatu hal yang sulit, ya gara-gara mereka sendiri gitu kan, bukan gara-gara Tuhan ini. Gara-gara mereka sendiri, gara-gara mereka meninggalkan Tuhan dan mereka beribadah kepada berhala, ini terjadi. Dan saat himpitannya begitu keras, begitu menyakitkan, mereka berseru kepada Tuhan. Ya. Dan ini sebenarnya sangat manusiawi juga. Sebagian besar dari manusia baru ingat Tuhan kalau lagi susah. Pas ada masalah, ingat. Nanti kalau sudah nggak ada masalah, nah lali, gitu ya. Jadi ketika orang Israel berseru pada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, begini firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka aku berikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Nah, terus setelah ini masuk scene-nya si Gideon. Nah, jadi ini background-nya, latar belakangnya. Nah, itu masuk Gideon. Ini kok kayak mau bikin sinetron gitu ya. Oke, lanjut. Ayat 11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra kepunyaan Yoas orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Jadi memang benar-benar disembunyikan ini kalau punya makanan, kalau enggak langsung dirampas. Jadi mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Yes. Keren loh? Padahal dia lagi sembunyi sambil mengirik gandum. Jadi bikin gandumnya ini diputar gitu kan, untuk jadikan tepung atau apalah gitu ya. Jadi sambil sembunyi ini, tapi sambil sembunyi malaikat Tuhan mengatakan, hei kamu pahlawan yang gagah berani. Keren. Kemudian jawab Gideon kepadanya, ayat 13. Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Jadi ini seperti satu pertanyaan ya yang diajukan oleh Gideon ini di tengah ketakutannya, kemudian dibilang kamu pahlawan gagah berani. Ya dia mempertanyakan hal itu ya, kemudian
ya seperti yang kita ketahui bahwa orang Israel ini mereka mempunyai kebiasaan untuk menceritakan apa yang Tuhan kerjakan, apa yang mereka lalui, sejarah keturunannya. Jadi mereka tuh tahu tentang apa yang Tuhan sudah lakukan selama bagaimana Tuhan itu bekerja secara luar biasa mengeluarkan mereka dari perbudakan Mesir ya. Dan makanya sekarang dipertanyakan ya sama Gideon, kalau menyertai kok gini, yang aku hadapi itu kok kayak gini. Jadi sebenarnya kalau dia mau melihat, dan Gideon itu mau melihat apa yang sudah dilakukan oleh bangsanya, harusnya nggak perlu mempertanyakan lagi ya, kamu mengalami hal ini gara-gara kamu sendiri gitu loh. Ya, jadi ya di sini kan mungkin kita bisa melihat diri kita juga gitu ya. Kita bisa melihat bagaimana manusia sudah dia sendiri yang berbuat kesalahan, terus setelah terjadi suatu hal yang nggak enak nyalahkan Tuhan. Ya, karena nggak ada yang mau disalahkan. Ya, tapi lebih baik nyalahkan Tuhan gitu ya. Iya, soalnya Tuhan tetap baik gitu. Ya, dia salahkan Tuhan, dia mengatakan, ya kan? Katanya kalau Tuhan menyertai kami, kenapa semua ini menimpa kami? Ya gara-gara kamu nggak mau menyembah kepada Tuhan, gitu, gara-gara itu kan. Jadi ini sebenarnya kan masalah yang dicari-cari sendiri kan. Ya, tapi ya sebenarnya Gideon ya kena imbasnya lah ya. Aku percaya si Gideon ini tetap percaya kepada Tuhan gitu loh. Tapi kita nggak terlalu tahu loh ya, karena papanya punya mesbah Baal, bapaknya Gideon. Iya. Tapi bapaknya menyetujui waktu itu. itu. Makanya ini keluarga yang punya konflik batin ini. Nggak jelas percayanya kemana. Nah makanya teman-teman perlu membaca ya. Mungkin kita nggak bisa membaca semuanya, tapi teman-teman bisa lihat dari perjalanan Gideon ini ada banyak hal yang Tuhan itu kayak dealing dengan pribadinya Gideon ini. Karena ya di tengah permasalahan yang dihadapi, bangsanya itu sedang dijajah. Kemudian Gideon ini juga dia nggak pede sebenarnya dengan dirinya sendiri. Ya nggak sih, ada nggak bagian ayat yang ya, dia ayat 15 kayak nggak pede kan, dengan identitasnya. Dibilang malaikat Tuhan itu mengatakan kepada dia, pergi dengan kekuatanmu ini. Jadi malaikat Tuhan tetap ngomong, kamu ini pahlawan yang gagah perkasa, kamu punya kekuatan. Pergilah selamatkan orang Israel dari cengkraman orang Midian. Aku mengutus kamu, gitu kan. Terus Gideon ngomong, Tuhanku, dengan apa aku akan selamatkan orang Israel? Kaumku ini yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Ya kan? Alasan yang banyak. Gitu. Ya. Jadi sudah dia tahu bahwa Tuhan itu sudah menyertai bangsa Israel dengan sedemikian dahsyat. Kemudian dia mempertanyakan, kalau menyertai kok dibiarkan seperti ini? Terus Tuhan udah bilang ini, oke, kamu pergi, aku menyertai kamu. Tapi tetap lagi ada alasan. Gimana mungkin gitu kan? Aku paling muda, kaum keluargaku yang paling kecil dari suku Manasye gitu kan. Jadi seringkali memang ini yang terjadi dalam kehidupan manusia. Kita sudah bersuruh kepada Tuhan, Tuhan udah kasih jalan keluarnya, ya mungkin tidak dengan cara yang audible, yang seperti apa yang terjadi langsung ada percakapan seperti yang dialami Gideon. Tapi kita udah tahu nih bahwa Tuhan tuh nggak pengen kita lakukan seperti ini. Tapi kita tetap aja mau, dan kemudian Tuhan arahkan, ini salah loh, bagusnya seperti ini. Tetap aja ada alasan-alasan supaya kayak pembenaran diri sendiri. Bahkan sampai gini loh, sampai malaikat Tuhan datang kepada dia, ngomong sendiri sama dia tetap nggak percaya gitu loh. Dia tetap nggak percaya sampai kemudian terjadi satu hal yang supranatural terjadi. Dan setelah itu kan, setelah malaikat Tuhan ngomong seperti itu, singkat cerita kemudian Gideon masak, kasih hidangan karena kan ada tamu, tamu perlu dijamu, dikasih hidangan. Waktu dikasih hidangan itu kan dia buatkan daging sama roti. Kemudian ayat 21 kan. Dia bilang, ayat 20, malaikat itu bilang sama si Gideon, ambil daging dan roti yang gak beragi itu, letakkan di atas batu ini, terus siram pakai kuah. Roti sama daging disiram pakai kuah. Ya. Terus dibuat seperti itu sama si Gideon. Kemudian malaikat itu mengulurkan tongkatnya, dengan ujungnya disinggungnya, disentuh dikit daging itu dan roti itu, maka muncul api. Daging dan roti itu habis. Jadi ini Tuhan itu sebenarnya sudah membuktikan, ini beneran loh aku yang ngomong sama kamu, harusnya kamu jangan ragu. Tapi kalau teman-teman membaca terus kisah Gideon, ternyata bukan hanya sampai di situ. Tuhan harus benar-benar meyakinkan Gideon. Karena pada waktu saat Gideon ini harus bisa dibilang sudah saatnya untuk mereka ini menyerbu bangsa Midian, Gideon itu masih lagi tanya lagi sama Tuhan, kalau benar-benar Engkau yang mengutus aku, kasih tanda. Ya. Kasih tanda. Gideon bilang,
kalau misalnya benar-benar ini engkau Tuhan yang mengutus aku, kita buat percobaan ya. Jadi dia akan membentangkan bulu domba gitu kan. Kalau memang engkau Tuhan, maka besok pagi hanya bulu domba ini aja yang basah. Yang tanah sekitarnya harus kering. Jadi kayak seperti meminta supaya embun itu hanya seluas tebaran bulu domba itu aja. Dan itu pun Tuhan masih oke gitu. Tuhan memberi tanda yang sama. Sampai akhirnya Alkitab mencatat Gideon bangun pagi sampai diperes loh itu. Yeah. Bayangkan embun itu sampai bisa diperes. Sampai di situ masih kurang puas lagi. Gideon minta sebaliknya lagi. Oke, satu kali kering, lagi gitu ya. Bulu dombanya kering, yang sekitarnya Tanahnya yang basah. semua. Dan itu pun Tuhan masih mengikuti lagi apa yang dia minta. Kalau di sini tuh aku lihat kok Tuhan tuh sabar banget ya sama Gideon ya. Ya, Tuhan sabar memang. Panjang sabar. Panjang sabar. Kadang-kadang kalau kita membaca sepintas kan kelihatannya kalau kita lihat di dalam perjanjian lama kok kayaknya Tuhan ini kok kejam ya gitu ya. Dikit-dikit menghukum, dikit-dikit menjatuhkan azab. ada tanah terbelah, ada api yang turun dan sebagainya macam-macam gitu ya. Kayaknya mengerikan. Tapi kalau kita lihat, kita pelajari, kita baca sungguh-sungguh, kita temukan bahwa sebenarnya Allah itu panjang sabar. Allah itu mau membuat kita itu, mendidik kita sehingga kita tahu sebenarnya dia itu mengasihi kita. Bahkan tadi kan waktu kita lihat waktu si Gideon ini kasih roti sama kasih daging kemudian terjadi seperti itu. Setelah itu dia sangat ketakutan karena dia ketemu dengan malaikat Tuhan, dan pada saat itu nggak sembarang orang bisa ketemu dengan malaikat Tuhan, karena orang kalau yang yang sembarangan ketemu dia bisa mati gitu. Dan ternyata dia selamat. Gara-gara itu dia kemudian mendirikan mezbah. Jadi dia ingat. Jadi dari situ dia menemukan kembali Tuhannya yang benar itu yang mana, ya kan? Dan disitulah disebut bahwa Allah itu atau Yehova itu adalah Yehova Shalom. Ya kalau di bahasa Indonesia ya apa sih di Alkitab bahasa Indonesianya? Alkitab bahasa Indonesia dikatakan di ayat 24 ya, ayat 24. Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan, dinamainya Tuhan itu keselamatan. Dan mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer ya. Waktu ditulis Hakim-Hakim itu masih ada gitu ya. Jadi dia menamai Tuhan itu keselamatan karena dia tuh kok ya masih bisa hidup gitu loh. Iya, dia masih bisa hidup. Dan Tuhan itu benar-benar keselamatan gitu loh. Dan sekalipun kita punya banyak keraguan, sekalipun kita mempertanyakan Tuhan, katanya Tuhan itu luar biasa, katanya Tuhan itu membawa bangsa kita keluar gitu kan, kayak si Gideon keluar dari Mesir membawa kita, wah tapi mana buktinya dan sebagainya. Itu seakan-akan dia menyangkali Tuhan gitu. Tapi Tuhan tetap panjang sabar, dia tetap memberikan keselamatan. Enggak, oh kamu memang anak gitu, enggak gitu gitu. Dia tetap memberikan keselamatan. So? Gimana? Nah, jadi di sini apa sih yang bisa kita lihat gitu kan, bagaimana aku ingatnya tuh gini, waktu di Kolose itu dikatakan bahwa kita tuh mengenal pribadi Allah itu lewat Yesus. Ya. Nah, di sini di masa perjanjian lama saat Yesus belum dinyatakan kepada manusia, orang itu punya gambaran yang macam-macam tentang Allah, dan hari ini kita bisa melihat satu sisi di mana betapa dia tuh sangat panjang sabar, di mana dia tuh begitu kayak sabar banget gitu loh menghadapi Gideon gitu kan. Dan sebenarnya ini adalah satu hal yang kita juga lihat dari pribadi Yesus gitu. Bagaimana Yesus begitu panjang sabar. Begitu disempurnakan kita bisa melihat Allah secara jasmani yang menjadi daging itu dalam pribadi Yesus. Karena waktu Yesus juga menjalani pelayanan di muka bumi, dia juga menghadapi muridnya yang macam-macam juga. Tapi dia tetap panjang sabar, tetap bersama-sama dengan mereka dalam masa pelayanannya yang 3 tahun itu ya kan. Menghadapi berbagai macam karakter dari murid-muridnya yang semua juga nggak sempurna. Semua juga punya karakternya masing-masing. Ada yang keras kepala, ada yang suka nipu, ada yang macam-macam lah ya. Ada yang mengkhianati dia. Ada yang mengkhianati dia, ada yang suka omong doang gitu. Ngomongnya banyak gitu. Tapi betapa Allah itu sangat panjang sabar kepada kita. Dan kemudian waktu kita melihat, waktu Gideon bilang bahwa Allah adalah keselamatanku, God is my salvation mungkin. Atau di terjemahan yang lain tuh aku baca dikatakan bahwa Tuhan itu kayak lagi bermurah hati gitu loh sama aku. Kemudian di terjemahan aslinya
Allah itu adalah shalom, damai sejahtera. Nah itu sebenarnya kita temukan semua itu dari apa yang Yesus lakukan buat kita. Ya, jadi kalau si Gideon dia harus mengalami hal yang seperti itu, dia harus sampai ketakutan dan kemudian mempertanyakan. Saya berharap kan, kita berharap supaya kita yang menyaksikan program acara ini benar-benar bisa mempercayai, bisa berpegang teguh bahwa kita boleh punya pertanyaan, kita boleh punya kebingungan, kita boleh punya keraguan dan lain sebagainya. Tapi satu hal, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia sengaja mendatangi kita di masa-masa yang sulit di dalam kehidupan kita. Yang penting kita menyadari bahwa gini loh, waktu Tuhan datang, waktu Tuhan berikan sesuatu kepada kita, bicara kepada kita, memberikan sesuatu hal yang kelihatannya tidak mungkin, menyebut kita sebagai satu sebutan yang seperti di Gideon dikatakan pahlawan yang gagah perkasa, padahal sebenarnya dia lagi sembunyi dan sebagainya, yang bertentangan dengan apa yang sedang kita hadapi dan sebagainya. Marilah kita lebih mempercayai apa yang dikatakan Tuhan. Marilah kita melihat gini loh, hubungan dengan Tuhan itu bukan bicara tentang harus begini, harus begitu dan lain sebagainya. Tetapi ini kita bicara tentang relation secara pribadi, hubungan secara pribadi. Si Gideon ini tipenya orang yang suka minta tanda. Kalau teman-teman seperti itu suka minta tanda, ya nggak masalah gitu loh. Tuhan akan tetap panjang sabar, tetap akan memberikan apa yang menurut kita butuhkan seperti apa gitu kan. Dia akan jawab kepada kita, dia akan bicara, karena Allah itu adalah Allah yang hidup dan dia memberikan keselamatan kepada kita. Keselamatan yang sejati, yang sempurna sudah diberikan dengan luar biasa dan diberikan secara gratis, cuma-cuma, tanpa kita harus sembelih kambing domba gitu kan dan pakai roti yaitu dituang kuahnya, nggak perlu begitu lagi gitu. Karena ada korban yang terbesar yang sudah pernah dilakukan, yaitu Yesus Kristus telah turun ke dunia, mati bagi kita, membayar semua yang dibutuhkan untuk menyelesaikan segala macam permasalahan dosa kita, menebus kita keluar dari dosa, masuk ke dalam kerajaan anaknya, masuk di dalam satu kebenaran yang diberikan kepada kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena Dia. Jadi hari ini kalau kita mengalami permasalahan yang kelihatannya besar, ada pertikaian, ada hal-hal yang menghimpit kita seperti orang-orang Midian ini menghabiskan segala sesuatu yang dimiliki oleh orang Israel. Tapi satu hal, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang memberikan keselamatan bagi kita. Dikatakan shalom. Shalom itu bicara tentang total harmoni dalam segala aspek kehidupan. Jadi bukan hanya damai sejahtera, enggak. Tapi segala aspek kehidupan kita ada keharmonisan. Jadi apapun itu juga, dan Tuhan yang memberikan itu, dan Dia sudah memberikannya kepada kita. Buktinya apa? Karena Dia sudah mengaruniakan putranya yang tunggal untuk mati bagi kita, memberikan keselamatan bagi kita. Ada shalom, ada damai sejahtera. Kita punya damai sejahtera dengan Allah, kita punya damai sejahtera dengan sesama kita punya damai sejahtera dengan diri kita sendiri. Tapi kita perlu untuk menyadari hal itu gitu loh. Kalau kita masih melihat bahwa di mana sih Allah dan sebagainya, ya kita akan gagal untuk melihat bahwa Dia itu benar-benar sudah menyediakan bagi kita. Makanya kemudian kalau kita lihat dari kisahnya si Gideon ini kan, ada perkara-perkara besar sekalipun dia masih ngomong, Tuhan kasih aku tanda gitu kan, kasih aku tanda. Nggak masalah, kita ngomong sama Tuhan lah. Lebih baik kita ngomong sama Tuhan daripada kita nggak ngomong sama Tuhan gitu loh. Lebih baik waktu kita punya keraguan, waktu ada tanda tanya, waktu ada hal-hal yang nggak enak, ngomong aja sama Tuhan. Tuhan kok seperti ini sih, kamu kok seperti ini. Dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menjawab hal itu dengan caranya Dia, dan saudara pasti tahu kalau itu adalah Tuhan yang menjawab. Ya. Kalau Tuhan mau bicara dan mau membuat kamu memperhatikan Dia, bahwa Dia sedang bicara, Dia bisa pakai segala macam cara untuk membuat kamu memperhatikan Dia. Ya, ini juga terjadi pada Gideon loh, karena Tuhan itu kayak rela aja untuk ngeladeni tanda yang diminta oleh Gideon. Dan saat bahkan pada puncak peperangannya, Gideon pun masih ragu, masih takut, masih belum yakin untuk menyerang bangsa Midian. Tuhan pun bisa kasih tanda. Yang kali ini, tanda yang terakhir ini kan, yang menarik adalah bukan Gideon minta tanda. Tuhan sendiri kasih tahu, kalau kamu nggak percaya, pergilah ke sana. Pergi ke sana kan. Kemudian Gideon sama salah seorang pembantunya itu jalan menuju ke perkemahan orang Midian, dan di sana itu kok ya ada salah seorang penjaga itu lagi ngobrol sama temennya. Dia bilang, aku mimpi ada satu kue jelai
yang menggelinding dan melindas semua perkemahan. Kemudian orang yang satunya itu begitu tiba-tiba begitu pandai menafsirkan mimpi karena dia bilang, oh itu pasti Gideon itu. Karena mungkin Gideon itu dalam waktu yang singkat langsung viral gitu. Ya. Terkenal ya. Jadi sampai akhirnya orang mimpi kue bisa diterjemahkan sebagai Gideon gitu. Tapi Tuhan pakai itu untuk seperti mengkonfirmasi ke Gideon. Bayangkan ya. Ini bagi aku tuh sesuatu yang luar biasa gini. Karena di tanda pertama, kedua, ketiga ya, waktu soal korban yang dimakan api, kemudian tentang bulu domba yang basah itu 2. 3 tanda itu adalah Tuhan dan Gideon. Tapi pada tanda yang keempat ini Tuhan bahkan pakai musuh untuk bicara sama dia. Bayangkan, orang yang kita tidak sangka-sangka, pihak yang kita tidak sangka-sangka bicara untuk meyakinkan, hey, kamu maju, kami tuh loh sudah takut karena menerjemahkan mimpi kue itu ternyata adalah kamu gitu kan. Tuhan bisa pakai hal-hal yang begitu kreatif untuk menjawab mungkin kebebalan kita, kekerasan hati kita, apa ya, bertanya-tanya yang enggak gitu. Tuhan tuh masih mau rela untuk menjawab itu. Jadi ya oke lah, lebih baik tetap ngomong gitu loh sama Tuhan karena kamu mau sekonyol apapun tetap diladeni gitu. Jadi berarti ada berapa tanda? Ada 4 ya? 4 ya. Berarti kalau aku lihat kan 3 tanda ini, pertama itu gara-gara Gideon itu yang bertanya-tanya. Kemudian yang 2 tanda, yang tanda kedua dan ketiga ini si Gideon yang minta gitu kan. Tanda yang keempat itu Tuhan tahu Gideon ini kalau nggak tak kasih tanda dia nanti bingung-bingung terus ya kan. tak kasih tahu ya nanti kamu ke sana ya. Jadi dia inisiatif memberikan tanda itu. Dan inilah hebatnya Tuhan ya. Dia bisa berhubungan dengan kita itu dengan cara-cara yang memang kita tahu oh ini berasal dari Tuhan gitu. Dan kalau teman-teman terus membaca kisah Gideon ya, aku pikir mungkin Tuhan itu tahu Gideon tuh bakal keder lagi, bakal grogi lagi tuh gara-gara pasukan dia tuh dipangkas sampai tinggal 300 orang gitu kan. Jadi takut gitu kan. Dari 30.000 ini tinggal 300 loh, ya ampun gitu kan. Bener nggak gitu kan sampai gini. Oke, kamu dengerin itu. Aduh ya ampun. Jadi tapi di sini gini loh. Di sini aku teringat ada satu ayat di Roma yang mengatakan gini, bahwa Allah kita, Tuhan kita itu dia itu punya kuasa untuk menggenapi janjinya. Jadi waktu dia pertama kali dia ketemu sama Gideon, kamu pahlawan yang gagah perkasa, kamu pergi, aku mengutus, aku menyerahkan orang Midian ke tanganmu. Walaupun minta tanda-tanda yang konyol, sampai harus pakai mulutnya musuh mengkonfirmasi, sekalipun pasukannya dipangkas sampai tinggal 300 orang, tetap dia yang berjanji itu punya kuasa untuk menggenapi janjinya. Jadi sebenarnya di sini kan apa ya, di atas segala keraguan analisis kita yang mungkin kayaknya sok-sokan kita tuh logis, realistis dan tistis yang lain, hikmat Tuhan itu jauh melebihi itu semua. Jadi ya itulah yang mau kita sampaikan buat kesempatan kali ini di dalam Do Share. Jadi tenang aja lah, ada Tuhan yang berperkara, ada Tuhan yang memberikan keselamatan, ada Tuhan memberikan damai sejahtera, memberikan shalom kepada kita semuanya. Kalau teman-teman saat ini sedang mengalami permasalahan mungkin seperti yang kayaknya lebih berat daripada Gideon, tenang saja, ada Tuhan yang menyertai. Ada Tuhan yang memberikan keselamatan. Sekalipun permasalahan yang kamu hadapi itu gara-gara kesalahanmu dulu. Nah, itu kan? Ada Tuhan yang berperang bagimu. Yes. Jadi nggak usah takut, nggak usah gentar. Yang penting adalah kita percaya bahwa Dia mengasihi kita. Karena kita mengetahui Dia mengasihi kita, aman semuanya. Gitu loh. Kita bisa melewati, menjalani semua permasalahan dengan tetap ada damai sejahtera, tetap ada sukacita, sehingga waktu kita melewati semuanya itu kita tahu Tuhan sungguh sangat baik dalam kehidupan kita. Oke, so teman-teman semua setelah menyaksikan tayangan Do Share pada malam hari ini, mungkin tidak langsung menjawab permasalahan teman-teman. Mungkin bisa menjadi satu semangat baru ya, satu pandangan baru untuk teman-teman bisa mengeksplorasi sebenarnya Tuhan kita tuh kayak apa sih ya. Dan kami juga mendorong teman-teman, yuk karena mumpung hari ini lagi membaca kisah Gideon, dibaca sampai selesai ya, karena dari apa yang kami sampaikan malam hari ini sebenarnya masih ada banyak lagi hal-hal terusannya itu yang sebenarnya sangat menginspirasi, sangat membuka lebih banyak lagi tentang Allah. Karena setelah penyertaan Tuhan pun Gideon juga jatuh gitu loh.
ada sesuatu yang membuat dia jatuh, ada sesuatu yang menjadi ganjalan di dalam keluarganya. Hakim loh ini, hakim yang memerintah bangsa Israel. Tetap ada, tapi Tuhan tetap menyertai dia sampai akhir hidupnya. Katakan sampai putih rambutnya dia memerintah bangsa Israel. So teman-teman baca aja, temukan lebih banyak lagi hal-hal di situ. Dan kami percaya waktu teman-teman mau berikan waktu lebih untuk menggali dalam firman Tuhan, dia punya cara yang sangat luar biasa untuk berbicara pada setiap kita dengan cara yang kita bisa paham. Oh, ini Tuhan yang ngomong. Oke, jadi itu yang bisa kami sampaikan. Sampai jumpa lagi. Kita akan bertemu di hari Selasa yang akan datang jam 8 malam waktu Indonesia Barat bersama dengan kami Daniel dan Olivia. Dan juga di hari Kamis ada Bible Study. Kita sedang masih membahas surat Yakobus dan sudah masuk mungkin ini pertemuan yang kedua terakhir gitu ya. Setelah itu kita selesaikan surat Yakobus. Buat teman-teman yang mau mengikuti Bible Study bisa hubungi kami untuk kami bisa bagikan linknya jam 7:30 malam waktu Indonesia Barat hari Kamis. Ya, jadi itu saja. Ada lagi yang lain? Nggak ada? Kayaknya nggak ada pengumuman yang lain. Kita hanya pengen sih teman-teman abis ini jangan langsung tidur karena biasanya kan masih main HP kan. Yuk baca Alkitab dan share tayangan malam hari ini supaya lebih banyak orang lagi yang bisa diberkati. Share dulu baru baca Alkitab. Karena share lebih cepat daripada baca Alkitab. Oke? Jadi share dulu ke sebanyak-banyaknya teman, kontak dan saudara dan sebagainya supaya kita semua sambil bisa saling memberkati satu dengan yang lain. Oke. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.